Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kami mendoakan Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, edukasi official memberikan bocoran soal P3K khusus bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian tahap kedua. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bidang teknis, bidang wawancara, bidang manajerial, bidang sosiokultural. 4 bidang ini merupakan yaitu soal sesuai FR pada di tahap pertama beberapa waktu yang lalu. Baik, edukasi official mohon dukungan Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share jika Bapak Ibu menganggap ini merupakan hal yang penting. Langsung saja kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Perhatikan pada soal nomor 1. Hasil pengolahan nilai matematika oleh Pak Ali menampilkan bahwa dari siswa kelas 11 ternyata 15 siswa memperoleh nilai di atas mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran matematika adalah 70. Dan 8 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut dengan penilaian A. Penilaian terpadu, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian acuan patokan, E. Penilaian menyeluruh. Kita tentukan terlebih dahulu kata kunci soal nomor 1. Perhatikan kata kuncinya. Kata kunci pada soal ini adalah guru menetapkan KKM matematika. Hal ini merupakan penilaian yang disebut dengan penilaian D, yaitu penilaian acuan patokan. Karena tadi guru terlebih dahulu yaitu menetapkan terlebih dahulu yaitu KKM pelajaran matematika, yang artinya adalah penilaian acuan patokan. Berarti nomor 1 jawabannya D. Kita lihat pembahasan. Penilaian acuan patokan atau disebut dengan PAP adalah merupakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Berarti jawaban yang benar adalah penilaian acuan patokan atau disebut dengan PAP. Lanjut nomor 2. Pak Budi mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan sistematis. B. Beracuan kriteria dan menyeluruh. C. Akuntabel dan menyeluruh. D.
objektif, dan menyeluruh. Perhatikan kata kunci soal nomor 2, yaitu penilaian yang mengacu pada kriteria. Kata kuncinya yaitu penilaian yang mengacu pada kriteria, yang mana mencakup 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Jawaban yang benar adalah B, beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Di sini sudah jelas, yaitu penilaian yang mengacu pada kriteria, berarti beracuan kriteria. Kata menyeluruh di sini adalah mencakup semua aspek. Kita perhatikan pembahasan. Penilaian beracuan kriteria dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik itu sendiri. Di sini ada kata kuncinya yaitu semua aspek kompetensi. Berarti jawaban yang benar adalah B, beracuan, kriteria, dan menyeluruh. 3. Dalam pemberian nilai pada penilaian harian, Bu Ani, guru bahasa Inggris, melakukan pengkategorian siswa yang skor tesnya di bawah 45 maka mendapat nilai 70, skor antara 50 mendapat nilai 75, dan skor di atas 60 maka diberikan nilai 80. A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian terpadu. C. Penilaian objektif. D. Penilaian acuan norma. E. Penilaian menyeluruh. Kata kuncinya adalah melakukan pengkategorian. Di sini ada kata pengkategorian, yang mana siswa yang skor tesnya di bawah 45 akan mendapat nilai 70, dan skor antara 50 mendapatkan 75, dan skor di atas 60 akan diberi nilai 80. Berarti pengkategorian. Maka jawaban yang betul adalah D, yaitu penilaian acuan norma. Ya, di sini ada acuannya yang sudah ditentukan oleh guru tersebut. Kita perhatikan pembahasan. Penilaian acuan norma atau disebut dengan PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Di sini, di dalam pembahasan sudah cukup jelas, yaitu pada norma kelompok. Artinya, tadi sudah dikelompokkan. Apabila siswa di bawah 45 dengan sekian orang, maka akan mendapatkan nilai 70, dan skor 50 sekian orang, maka akan mendapatkan 75. Inilah yang disebut dengan norma kelompok. Maka jawaban yang benar adalah penilaian acuan norma. D. Nomor 4. Pak Andi mengamati kerucut pengalaman Ed Gardel. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Andi setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. B. Lebih banyak meminta sifat mengingat. C. Lebih selektif memilih media pembelajaran. D. Lebih fokus terhadap proses pembelajaran, bukan hasil pembelajaran. E. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. Kita perhatikan kata kuncinya adalah kerucut pengalaman Ed Gardel. Maka jawaban yang benar adalah E. Lebih memilih media pembelajaran konkret atau nyata daripada abstrak. Kita lihat pembahasan. Pada pembahasan kerucut pengalaman Ed Gardel, di sini apabila ada yang di kategori yang dilihat, dan sebelah kanan ini adalah tingkat keterlibatan, yaitu verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Apakah hanya verbal? Apakah hanya visual? Ataukah terlihat, ya, atau terlibat? Apakah langsung berbuat?
itu adalah tingkat keterlibatan peserta didik. Sedangkan apabila yang diingat oleh peserta didik, apabila peserta didik hanya membaca, maka yang diingat 10%. Dan apabila peserta didik mendengar, ya, maka yang diingat adalah 20%. Ya. Nah, membaca berarti hanya melihat, verbal berarti. Ya. Sedangkan mendengar, ya, tadi adalah yang diingat 20%. Dan apabila peserta didik lihat gambar atau diagram, lihat video atau film, dan lihat demonstrasi, ya, visual berarti itu adalah yang diingat peserta didik 30%. Sedangkan apabila terlibat dalam diskusi, ya, berarti ada terlibat, yang diingat oleh peserta didik adalah 50%. Dan apabila peserta didik menyajikan dan presentasi, maka yang diingat oleh peserta didik adalah 70%. Dan apabila peserta didik di tingkat keterlibatan mereka berbuat, yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata, maka yang diingat oleh peserta didik yaitu mencapai 90%. Berarti jawaban yang betul dari kerucut pengalaman Ed Gardel ini adalah lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak, atau lebih memilih media pembelajaran nyata daripada abstrak. Nomor 5. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut, merupakan teori belajar. A. Sibernetik. B. Humanistik. C. Behaviorisme. D. Konstruktivisme. E. Kognitivisme. Kata kuncinya adalah pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Maka jawaban yang betul adalah D. Konstruktivisme. Kita lihat pembahasan. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan. Tadi sini kata kuncinya ada asimilasi, dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Dapat dikembangkan. Di sini di dalam proses mengasimilasi, ya. Berarti jawaban yang betul adalah konstruktivisme, D. Nomor 6. Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah guru-guru profesional. Maka reaksi Anda adalah A. Meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan. B. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan. D. Mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. E. Mencoba menjelaskan sebisanya. Kita perhatikan kata kuncinya di sini adalah pelatihan kepemimpinan. Kita diminta oleh panitia untuk memberikan pelatihan kepemimpinan. Artinya, maka kita sudah dipercaya, yaitu mampu untuk memberikan pelatihan kepemimpinan kepada guru-guru, walaupun guru-guru tersebut profesional. Ya, maka reaksi Anda adalah
yaitu berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan, walaupun yang kita hadapi adalah merupakan guru-guru profesional. Nomor 7. Anda adalah sebagai ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat Anda ditegur oleh kepala sekolah karena Anda ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Menerima resiko. E. Mengatakan kepada pimpinan atau kepala sekolah bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Maka jawabannya di sini adalah E. Mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Ya, nah, di sini tidak bisa kita paksakan untuk melanjutkan program dengan cara cepat. Ya, karena yang kita khawatirkan justru program yang kita laksanakan dengan cara cepat maka tidak bisa menghasilkan yang maksimal. Nomor 8. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba rekan Anda menelepon dan memberitahu bahwa orang tua Anda datang dari kampung dan Anda diminta menjemput di bandara. Sikap Anda: A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. B. Menelepon saudara terlebih dahulu untuk menjemput orang tua. C. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. D. Segera kembali ke rumah. E. Kembali setelah wawancara selesai. Apabila Anda mengalami hal seperti ini di saat waktu yang kesamaan, Anda sedang diwawancarai dengan narasumber, apa yang akan Anda ambil sikap? Maka jawabannya adalah B. Kita menelepon saudara terlebih dahulu untuk menjemput orang tua. 9. Anda mendaftar P3K atau PPPK guru di daerah tempat tinggal Anda. Namun karena kebutuhan yang mendesak, Anda ditempatkan di daerah terpencil. Apakah Anda siap? A. Saya akan mempertahankan posisi saya sesuai daerah tempat tinggal yang saya lamar. B. Saya menerima keputusan panitia meskipun dengan berat hati. C. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghubungi panitia seleksi dan memberikan imbalan dan mengupayakan mendapatkan penempatan pada daerah yang saya inginkan. Maka di sini kita harus memiliki sikap yaitu C, yaitu bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, apabila kita sudah niat ingin menjadi seorang ASN, maka kita harus sudah siap juga dan bersedia juga ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. 10. Sebagai guru, Anda harus memberikan ilmu kepada peserta didik dengan baik. Tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga memberikan contoh cara bersikap dan bertutur kata yang baik. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut? A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Berarti artinya di sini suatu hal yang positif. Berarti suatu hal yang positif, maka jawabannya adalah A, yaitu sangat setuju. Karena tugas guru itu selain mentransfer ilmu, kita juga harus memberikan, kita wajib memberikan yaitu sikap dan bertutur kata yang baik kepada peserta didik. Berarti pernyataan ini adalah benar, yang sifatnya positif, maka jawaban kita adalah A, sangat setuju.
11. Suatu perbedaan, di sini ada suatu perbedaan akan menjadi masalah apabila kita tidak bisa saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Mengenai hal tersebut, sikap Anda adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Di sini, suatu perbedaan itu akan menjadi suatu masalah apabila kita tidak saling menghargai. Ya, suatu perbedaan akan menjadi masalah apabila kita tidak bisa saling menghargai. Pernyataan ini betul atau salah? Maka pernyataan ini betul, yaitu yang bersikap positif. Ya, apabila kita tidak saling menghargai keberagaman dan tidak menjunjung tinggi toleransi, maka perbedaan itu akan menjadi suatu masalah. Namun selagi kita masih bisa menghargai dan menjunjung tinggi toleransi, maka perbedaan itu tidak akan menjadi suatu masalah. Berarti jawabannya adalah A. Sangat setuju, karena ini hal yang positif. 12. Anda berusaha bekerja sendiri saat ditunjuk menjadi ketua panitia studi banding karena Anda tidak ingin merepotkan rekan Anda yang menjadi panitia berkenaan dengan hal tersebut. Maka Anda A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita sebagai ketua panitia, ya, atau suatu organisasi atau suatu sekolah akan mengadakan studi banding. Maka dalam hal tersebut tentu pastinya sudah terbentuk panitia dan Anda ditunjuk sebagai ketua panitia. Karena Anda enggan dan Anda tidak mau merepotkan teman Anda, maka Anda bekerja sendiri membuat program. Baca seperti itu. Apakah hal ini positif atau negatif? Maka hal ini adalah negatif. Karena apa? Karena apabila kita sebagai ketua panitia, otomatis sudah tersusun kepanitiaan. Untuk mengambil suatu keputusan untuk membuat suatu program, maka alangkah baiknya dibicarakan secara bersama-sama dengan panitia yang lain. Tidak boleh semena-mena kita mengambil keputusan, ya, atau tidak boleh semena-mena kita membuat program, ya, walaupun kita sebagai ketua panitia. Berarti ini merupakan hal yang negatif. Maka jawabannya apa? E. Sangat tidak setuju. 13. Dua orang warga terlibat konflik karena masalah membuang sampah sembarangan, di mana salah satu dari mereka membuang sampah sembarangan yang baunya sangat mengganggu. Melihat hal ini, Anda meminta bantuan warga lain sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Di sini kita sudah melihat secara langsung ada dua warga yang terlibat konflik. Ya, kita sudah melihat secara langsung bahwa ada dua warga terlibat konflik. Untuk memisahkan atau untuk melerai konflik tersebut, kita minta bantuan warga untuk sebagai penengah. Artinya seperti ini, kita meminta warga untuk sebagai penengah, sedangkan kita penonton. Apakah ini positif atau negatif? Maka ini adalah negatif. Kita meminta bantuan warga untuk sebagai penengah, sedangkan kita sebagai penonton. Itu kesimpulannya. Maka jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Mengapa sangat tidak setuju? Apabila kita sudah melihat dua warga yang konflik terlibat secara langsung di depan mata kita, langsung kita lerai, ya, atau kita bertindak sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut, gitu ya. Jadi tidak perlu kita menunggu orang lain, atau selagi bisa kita tangani permasalahan ini, maka kita tidak perlu minta bantuan warga lain, gitu ya. Oke. Lanjutnya nomor 14. Adi baru pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas seni atau mengadakan pentas seni atau pentas musik. Seseorang tetangga mengingatkan Adi
kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah suatu hal yang kurang baik. Namun Andi tetap kekeh mengadakan pentas musik dikarenakan semua sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana sikap Anda terhadap Andi? Nah, di sini kata kuncinya adalah sikap kita terhadap Andi ya. Sikap kita terhadap Andi, bukan sikap kita terhadap tetangga si Andi tadi. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kita perhatikan. Kata kuncinya adalah bagaimana sikap kita terhadap Andi. Ya, maka ini suatu positif atau suatu negatif. Maka ini suatu negatif. Karena Andi tidak mau ditegur. Ya, atau Andi tidak mau diingatkan oleh tetangga si Adi tadi. Gitu. Maka ini hal yang negatif. Maka jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. 15. Saya diutuskan oleh pimpinan mengikuti pelatihan di luar daerah. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, sehingga saya merasa kurang nyaman. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Di sini kata kuncinya, kita ditempatkan satu kamar dengan orang yang tidak saya kenal. Maka saya merasa kurang nyaman. Apakah setuju atau tidak setuju? Ataukah ini positif atau negatif? Maka ini hal yang negatif. Walaupun kita diletakkan dengan orang yang tidak kenal, maka kita berusaha semaksimal mungkin kita harus memiliki rasa nyaman. Ya. Maka jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Oke, terima kasih atas kunjungannya dan atas dukungan selama ini. Sekali lagi, Edukasi Official mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi di tahap kedua sukses dan lolos menjadi ASN di tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.